Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube Bung Lutfi Official, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Pada hari ini hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, di hari libur ya, holiday, utlah, puja dan puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sholawat dan salam selalu kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, cuaca hujan ya. Saya berada di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Dan tepat di belakang saya ini adalah perkebunan pohon minyak kayu putih ya. Di sebelah sana ada bukit atau gunung gitu. Gunung. Namanya gunung apa, Mas? Gunung tinggi orang sini. Gunung tinggi, namanya gunung ya tinggi pemirsa, ya kan? Ya, kecuali ada hewan itu namanya tinggi tapi rendah itu, yang kecil itu, yang gigit di kasur itu ya, sama dengan gurem itu. Nah, namanya gunung ya tinggi, gunung tinggi. Masa ada gunung rendah? Nah, pemirsa, kembali ke perkebunan ini perkebunan pohon minyak kayu putih. Saya meyakini pemirsa sudah tidak asing dengan yang namanya minyak kayu putih, karena itu adalah minyak yang saya kira rata-rata setiap orang punya ya. Untuk apa itu? Untuk masuk angin misalnya ya. Ada juga minyak telon ya, yang sejenis begitu ya, untuk bayi misalnya. Nah, minyak kayu putih ini adalah salah satu jenis obat farmasi begitu yang dibutuhkan oleh setiap orang. Karena apa? Karena minyaknya itu begitu bisa menghangatkan tubuh begitu ya, apalagi untuk anak kecil ya, termasuk mungkin untuk orang yang digigit serangga, kemudian juga untuk yang masuk angin, batuk-batuk misalnya, kepala pusing dan seterusnya. Itu luar biasa. Nah, pohonnya ini ya, diperlihatkan ya, ini pohonnya minyak kayu putih. Nah, ini di Desa Umbulan ini pemirsa, kalau Anda tahu ke sana, ke arah bukit sana, ini ke atas, ini dataran tinggi. Ini tempat latihan militer ya, tentara. Dalam hal ini TNI Angkatan Darat. Awas di belakang ada truk. Nah, oke, monggo. Nah, pemirsa, tempat latihan tentara ya, TNI Angkatan Darat. Biasanya setiap tahun begitu mengadakan latihan di sini ya, membawa tank, peralatan tempur yang lain begitu. Nah, kembali ke minyak kayu putih ya. Ini tanaman yang luar biasa ya. Jumlahnya banyak sekali loh ya. Artinya memang dibudidayakan di sini perkebunan minyak kayu putih ini. Dan lihatkan ke sana aja. Minyak kayu putih ini adalah minyak yang sangat multifungsi, multiguna seperti yang saya sampaikan tadi untuk kesehatan kita. Nah, pohon minyak kayu putih ini pemirsa, di sini jumlahnya banyak sekali ini pada sore hari ya. Dan mohon maaf, ini cuaca sekarang sedang hujan ya. Ya, cuaca sedang hujan begitu. Namun intensitasnya seperti yang pemirsa saksikan tidak begitu berat begitu, alias ringan ya. Jadi gerimis begitu. Karena memang sedang cuacanya begini. Ini peralihan sebenarnya menuju ke musim kemarau. Dan anginnya juga sangat kencang sekali ya. Mohon dimaklumi begitu. Saya sudah nyampe Pasuruan ya, sehingga dalam cuaca yang seperti ini saya ingin tetap menyajikan video ini kepada pemirsa. Nah, biar pemirsa lebih tahu dan lebih paham, terutama yang belum tahu dan belum paham. Kalau yang sudah tahu ya buat apa begitu, saya ajak mendekat ke pohon minyak kayu putih, di mana perkebunan ini pemirsa ya, perkebunan minyak kayu putih yang luas ini itu dikelola oleh PT Perhutani ya, BUMN yang mengelola hutan ya, perhutanan Indonesia. Jadi luar biasa. Mari pemirsa. Nah, ini pohonnya minyak kayu putih ya. Di sana juga banyak sekali ini. Nah, seperti ini. Ini kalau jenis pohonnya pemirsa adalah pohon jenis jambu-jambuan ya. Saya diremas gini ya, dicium, baunya minyak kayu putih luar biasa ya. Enak sekali.
Jadi kalau pusing-pusing terus ngambil daun ini secukupnya diremas begini seperti mencium banyak minyak kayu putih, itu akan membuat pusingnya bisa hilang. Itu sehat kita pemirsa, luar biasa, alhamdulillah birabbil alamin. Jadi luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini dibudidayakan di sini memang. Jadi ini kalau cuman ini bukan pohon yang langka ya. Artinya ini bukan cagar alam begitu. Cagar alam itu kan tempat untuk melindungi apa itu? Pohon-pohon ya, yang dilindungi oleh pemerintah begitu. Kalau hewan itu suaka marga satwa. Kalau pohon itu cagar alam ya. Kayak di beberapa tempat misalnya di Kebun Raya, kalau di Pasuruan di Purwodadi begitu ya. Kalau di Bogor ada Kebun Raya Bogor yang dulu dibuat oleh Gubernur Jenderal Inggris. Terus Singapura juga ya, Thomas Stamford Raffles itu yang menemukan bunga bangkai dengan ahli botani Dr. Arnold. Makanya bunganya dinamakan pohon atau bunga Rafflesia arnoldi. Nah, ini pemirsa minyak kayu putih. Ini tumbuh tidak di sembarang tempat ya. Kalau di Malang itu ada di pinggiran pantai selatan ya, dekat Balai Kambang itu ada pohon minyak kayu putih seperti ini. Ini cara pembuatannya, saya ajak ke sini pemirsa. Ini lahannya bebatuan ya, batunya besar-besar ini, diperlihatkan. Nah, pohon minyak kayu putih ini untuk kalau sudah masuk ke pabrik pemirsa, itu akan diambil daunnya dan batangnya seperti ini ya. Nanti kemudian disuling begitu ya, direbus, disuling, uapnya kemudian disitulah ya luar biasa nanti cairannya menjadi minyak begitu. Nah, dan memang pohon seperti ini gampang menguap begitu, termasuk minyak kayu putih itu kalau walaupun kita tidak gunakan ya, kalau dibuka maka akan habis sama dengan bahan bakar itu, bensin ya, Pertalite, Pertamax plus, Pertamax turbo, solar itu kalau dibuka kan menguap, hilang begitu. Sama dengan minyak kayu putih ini kalau waktunya panas, baunya semerbak menyebar pemirsa ke jalan-jalan ini, luar biasa baunya minyak kayu putih, enak sekali loh ya. Nah, daunnya kecil-kecil seperti ini begitu, dan tidak ada buahnya ya, karena memang yang diperlukan hanya pohonnya ini. Subhanallah, memang Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala itu menyediakan semua yang ada di bumi ini untuk keperluan hamba-hambanya, termasuk untuk keperluan kesehatan. Seperti ini, pohon minyak kayu putih. Tapi kayunya, mohon maaf pemirsa, harusnya kan putih ya kayunya, tapi tidak semuanya putih. Oh, ini putih ini, white ya. Jadi pohonnya memang putih ini, tapi tidak total putih begitu. Namanya minyak kayu putih. Kok misalnya kayunya hitam, mungkin minyak kayu hitam. Nah, ini hujannya udah reda pemirsa. Nah, permisi. Nah, hujannya sudah reda, alhamdulillah. Karena kayunya putih, minyak kayu putih, kayu hitam, minyak kayu hitam. Kok kayunya merah? Ya minyak kayu merah. Menyesuaikan pemirsa, kayu put oil ya. Jadi minyak kayu putih luar biasa ya. Ini luar biasa, ada bunga-bunganya juga ya. Ini tentu tidak sembarang tempat atau lahan atau tanah tumbuh minyak kayu putih. Hanya tempat-tempat tertentu saja yang bisa minyak kayu putih ini tumbuh begitu ya. Mungkin kalau pemirsa bisa saksikan di sini ini dataran tinggi. Mungkin ini salah satu kontur tanah yang bisa tumbuh tanaman minyak kayu putih ini. Oh, hujan lagi ya. Nah, hujan lagi pemirsa. Pakai payung lagi. Nah, luar biasa. Ini truk-truk yang ngangkut material pemirsa ya. Nah, ada sungai ya di sana ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, kita ke situ terakhir, bisa dilewati ini ya. Jadi seperti ini pemirsa, bebatuan ya. Jadi yang ada pohon bunganya mana ini ya? Oh, itu yang ada bunganya itu. Nah, kita ke situ mas. Hati-hati. Nah, ini tanaman apa ini? Kacang. Pemirsa, ini kacang tanah ini. Apa itu namanya? Peanut ya kalau dalam bahasa Inggris itu. Kacang tanah. Mengapa dinamakan kacang tanah? Karena kacangnya di tanah. Kok di udara ya, kacang udara. Ini ketela pohon ya, singkong. Kalau orang Jawa bilang pohung. Ini enak, digoreng, direbus, enak pemirsa. Ya, kriuk-kriuk dibuat keripik juga. Nah, ini yang sudah ada bunganya minyak kayu putih. Ya, ini biji-bijiannya ya. Ini nggak tahu, pemirsa mungkin bisa tulis di kolom komentar. Ini jenis pohon termasuk yang
apa itu namanya, monokotil atau dikotil. Artinya kalau monokotil itu apa itu berkeping 1, kalau dikotil berkeping 2. Biasanya kalau monokotil itu akarnya serabut, sedangkan dikotil akarnya tunggang ya, dan mengandung kambium. Kambium itu yang membuat pohonnya ini membesar dan usianya relatif lebih lama kalau dikotil itu. Nah, ini bunganya pemirsa. Nah, ini sepertinya dari bunga ini ya, tumbuhan apa namanya, tumbuhnya Bibit. pohon ini loh. Bibitnya. Dari bibitnya dari ini ya, betul, bibitnya dari sini. Ini luar biasa ya, tumpang sari ya, ada kayu putih, ada kacang tanah, terus itu apa itu? Semangka mungkin. Ya. Apa Mas? Semangka. Semangka ya. Saya mendengar semangka ini salah satu buah-buahan surga yang sekarang ada di bumi pemirsa. Semangka ini. Semangka ya, bukan melon ya. Iya. Walaupun mirip. Jadi luar biasa, diperlihatkan semua di sini. Jadi sudah nggak hujan ya. Indonesia ini negara yang sangat subur tanahnya, makanya dulu Belanda senang di Indonesia lama sekali, karena kalau meminjam lagunya Kus Plus itu tongkat dan kayu aja bisa menjadi tanaman kalau di sini itu, dan bisa bernilai ekonomi seperti ini, minyak kayu putih. Dari sini sekali lagi pemirsa, ini pohon minyak kayu putih ya, dalam berbagai merek gitu ya. Nanti saya nggak sebut mereknya lah, nanti promosi saya ya. Minyak kayu putih termasuk jenis minyak telon. Itu dari sulingan ini, daunnya ini disuling itu, luar biasa ya. Minyak kayu putih pemirsa. Luar biasa. Pohonnya ternyata di sini. Berarti pabrik-pabrik minyak kayu putih, hujan lagi, farmasi ini ngambilnya dari sini. Atau mungkin bisa dari tempat lain begitu ya. Karena memang pasokan untuk produksi minyak kayu putih ini, daun-daun ini harus selalu tersedia. Ibarat orang itu pabrik keripik singkong ya, tentu bahan baku singkong harus selalu ada begitu. Karena Indonesia ini lahannya kan luas sekali ya, sehingga saya meyakini pohon minyak kayu putih ini di berbagai tempat ada begitu. Sehingga untuk pasokan industri farmasi, pabrik-pabrik minyak kayu putih itu tidak perlu khawatir akan kekurangan ya, karena ini luas sekali di sini. Mas, diperlihatkan sana ya. Luar biasa, ini tanahnya bebatuan ini. Ini barangkali loh pemirsa ya, tanaman minyak kayu putih ini sudah lama tumbuhnya. Kita kembali aja. Sudah lama sekali tumbuhnya dan ditanam mungkin sejak masa Belanda ini kayaknya ini ya. Kalau saya salah, tolong dikoreksi ini. Di beberapa tempat soalnya begitu, tanaman minyak kayu putih, teh itu sejak masa Belanda, terutama ketika Gubernur Jenderal Van den Bosch, yaitu program apa itu namanya, tanam paksa atau kulturstelsel ya. Kalau Daendels kan terkenal dengan jalur pantura itu, Anyer Panarukan ya, jalan pos. Kalau Van den Bosch kulturstelsel ya kan. Nah, tanam paksa begitu. Ada Jan Pieter Koen juga itu kan, gubernur jenderalnya VOC, Verenigd Oost-Indisch Company, kongsi dagang Belanda. VOC pemirsa ya, bukan TBC. Kalau TBC penyakit. Nah, itu semacam kongsi dagang seperti Kadin gitu kan. Sekarang ini Kamar Dagang dan Industri ini hujannya deras reda pemirsa ya, luar biasa. Bagus loh ini tempatnya ini. Kalau sore hari hawanya di sini sangat enak sekali, sejuk. Tapi kalau siang panas pemirsa, suhu udaranya, temperaturnya kalau dingin di sini ya. Jadi di sana itu lahannya luas, ada lapangan begitu untuk ini latihan tempur, latihan tentara begitu. Saya tidak akan mengajak ke sana karena jauh pemirsa. Luar biasa itu daratannya itu. Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Surabaya ke sana. Tower-towernya kelihatan itu ya. Apa itu, tiang listrik, tiang itu. Kemudian tower-tower telepon seluler itu kan. Itu luar biasa memang, hamparan bumi yang begitu luas di Pulau Jawa ini. Sebelah sana aja, sebelah sana. Nah, itu. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa. Semoga bermanfaat bagi Anda yang belum tahu tanaman minyak kayu putih. Ya, ini tanaman minyak kayu putih. Anda yang sering menggunakan minyak kayu putih, minyak telon, ini tanamannya ini. Di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Ya,
luar biasa. Lokasinya tidak jauh dari Pasuruan kota ya, tapi tidak juga dekat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.